Halo adik-adik, selamat datang di Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, materi kita yang pertama pada kelas 8 adalah tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Untuk itu, siapkan diri kalian untuk mempelajari materi ini ya. Nah adik-adik, inilah ketiga pokok bahasan yang akan kita pelajari. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Panca berarti 5, sedangkan sila berarti sendi atau asas. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Sedangkan menurut Muhammad Yamin, bahwa Pancasila 5 dasar yang berisi pedoman atau tingkah laku yang penting dan baik. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3 tahun 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Beberapa fungsi dan peranan Pancasila yang kita kenal. Pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur. 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. 6. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 7. Pancasila sebagai moral pembangunan. Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa untuk mengatur penyelenggaraan negara. Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sejak disahkan secara konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara, dan ligatur pemersatu dalam berkehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, maka Pancasila wajib dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pancasila haruslah dilaksanakan secara utuh dan konsekuen sebagai norma hukum. Pancasila juga mempunyai sifat imperatif atau memaksa, artinya mengikat atau memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. 3. Persatuan Indonesia merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Oke adik-adik, sampai di sini dulu pembahasan kita pada materi ini. Jangan lupa lagi untuk kalian pelajari di rumah ya. Thank you for watching. Dadah.